Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Semua baik, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang layak dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap Allah yang tetap setia bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami boleh ada hari ini di rumah kami masing-masing. Boleh beribadah semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bangga dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami bagi-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya.
segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuliakan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kami menyembah Kau, kami memuji-Mu selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, selamanya kami memuliakan Engkau, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan apa kami balas kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Yesus. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ajar kami menghormati pengorbanan. Ajar kami menghormati kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Setiap kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku yang terkasih. Saudara rindu memuji Tuhan. Amin. Kita percaya sukacita Allah mengalir dalam hidup kita. Ketika kita menyembah dan meninggikan Dia. Mari kita angkat pujian kita. Sebab Tuhan Maha Besar. Dia layak dipuji. Amin. Saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kembali pujian kita, saudara. Sebab Dia Tuhan yang besar. Amin.
antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, Allah kita yang dahsyat. Amin, saudaraku. Mari kita terima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ada karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami menghormati anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menghargai anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Oleh karena itu kami siapkan hati kami, kami siapkan telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman, sehingga menjadi kekuatan yang baru bagi hidup kami dimanapun kami melangkah. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih sebab anugerah-Mu kami ada Tuhan, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
kasih. Terima kasih Bapak yang baik. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, Bapak yang di gereja dan yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Mari kita akan memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima firman pada saat ini. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Dan kini kami siap untuk menerima sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat memberikan kepada kami pemahaman bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Engkau telah memberikan kami kemenangan, bahkan Engkau mengatakan kami adalah umat pemenang. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan firman yang terambil dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat 20 yang berbunyi demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudaraku yang kekasih, dari ayat yang telah saya bacakan tadi, saya memberikan tema firman saat ini, yaitu ciri anak-anak Tuhan yang ditakuti oleh iblis. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik. Sehingga kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan kita. Ketika kita sedih, Tuhan memberikan kita penghiburan. Ketika kita kekurangan, Tuhan memberkati. Ketika kita punya pergumulan, Tuhan bukakan jalan pertolongan untuk kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu mau kerjakan apa saja yang terbaik untuk kepentingan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Namun saudaraku, ada satu oknum yang selalu menghambat atau menahan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, campur tangan Tuhan, yaitu iblis, saudara-saudara. Sehingga kalau kita tidak waspada, iblis membuat orang-orang percaya mengalami kebimbangan, keraguan-raguan. Akhirnya berkat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak sampai kepada kita. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam pembacaan firman tadi, dikatakan kita harus waspada, ya, waspada terhadap apa? Terhadap tipu muslihat iblis. Ini ciri yang pertama, saudara-saudara. Orang percaya yang ditakuti oleh iblis adalah anak Tuhan yang selalu waspada terhadap tipu muslihat iblis. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang waspada itu artinya selalu berjaga-jaga. Menjaga pikiran, perasaan, hatinya terhadap apapun juga yang sedang dialaminya. Karena banyak orang yang kelihatannya mereka tulus, mereka baik-baik, tetapi justru di belakang kita mereka kemudian memfitnah kita, membicarakan tentang hal kita,
hal-hal yang tidak baik dan itu dikarang-karang oleh mereka sendiri. Namun kita harus waspada. Jangan sampai kita kemudian terjerumus di dalam hal-hal yang tadi dilakukan oleh orang yang tidak tulus hatinya. Lalu kita marah. Kalau kita marah berarti kita membuka pintu iblis untuk bekerja. Dan akhirnya kita dikalahkan. Itu sebabnya saudaraku, iblis melihat anak-anak Tuhan yang tulus hatinya, supaya ketulusan ini dapat hancur lebur, sehingga iblis punya kesempatan untuk mengalahkan kita. Namun saudaraku, kalau kita menyadari hal ini, kita harus betul-betul sadar bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan sudah bersedia untuk menghancurkan iblis. Dan ketika dia bangkit dari kematiannya, apa yang terjadi? Iblis sudah dihancurkan dari kuasa-kuasa jahatnya, sehingga kuasa maut itu tidak akan terpengaruh untuk setiap orang yang percaya kepada dia. Tidak akan mempan, saudara-saudara. Kita akan menjadi umat pemenang yang tidak akan bisa dihancurkan oleh iblis, tetapi malah kebalikannya. Iblis dihancurkan dan iblis itu ada di bawah kaki orang percaya. Nah, sehingga saudara-saudara, jangan sampai justru malah kebalikannya. Iblis ada di dalam hati orang percaya, di dalam perasaannya, di dalam pikirannya. Itu tidak boleh terjadi. Yang terjadi adalah iblis itu harus ada di bawah telapak kaki orang-orang percaya. Nah, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, apakah ciri orang percaya yang ditakuti oleh iblis? Yaitu anak Tuhan yang tunduk kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 berkata demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Nah, tunduk berarti apapun yang diperintahkan Allah kita harus patuhi, kita harus lakukan dengan saksama. Ini artinya tunduk, saudara-saudara. Perintah yang mana? Wah, banyak sekali, saudara-saudara. Tapi kita harus dengan tulus hati, tunduk, siap melakukan setiap perintah daripada Tuhan. Salah satu ketundukan yang paling signifikan, yang menghasilkan berkat yang luar biasa itu, tertulis di dalam kitab Maliaki 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudaraku, kalau tunduk akan firman Tuhan pada ayat ini, maka iblis tidak punya kesempatan sama sekali untuk merugikan kita. Membayar persepuluhan itu bukan hal yang gampang, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika kita tergerak hati akan membawanya ke dalam rumah Tuhan, iblis akan membujuk kita buat apa, buat apa, buat apa. Nah, saudaraku, bahkan banyak pengajaran yang menyesatkan kita, persepuluhan itu tidak usah lagi. Nah, saudaraku, akhirnya ketika kita tidak melakukan firman, kerugian ada di pihak kita. Karena Tuhan tadi menyatakan ketika kita melaksanakan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Namun karena kita tidak melakukan, hal itu tidak terjadi dan iblis yang akan mengambil keuntungan atas kita. Kemudian dalam Maliaki 3 ayat 11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Banyak orang-orang yang rugi karena iblis mengirimkan pelahap-pelahap yang merugikan usaha kita, ya, yang merugikan bisnis saudara, yang merugikan ladang saudara. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu adalah pekerjaan iblis. Tetapi orang yang taat melakukan firman, Tuhan katakan, Tuhan akan menghardik bagi kita belalang-belalang pelahap, sehingga hasil usaha kita, apapun yang kita kerjakan, membuahkan hasil yang luar biasa,
demi kesejahteraan kehidupan rumah tangga kita. Lalu Malaikat 3 ayat 12 berkata, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka setiap mata akan memandang kita. Orang-orang sekalian kita akan melihat kita. Kita adalah umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi bukan karena kuat dan gagah kita. Itu adalah hasil ketaatan. Dan Tuhan dengan konsekuen akan melakukan apa yang Dia janjikan, yaitu membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kehidupan bagi kita secara berkelimpahan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, ciri anak Tuhan yang ditakutkan iblis adalah anak Tuhan yang membangun pagar perlindungan. Bagaimana caranya membangun pagar perlindungan? Kita melihat contohnya yaitu Ayub, saudara-saudara. Ayub 1 ayat 8 sampai 10 berkata demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi segala kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Iblis mengetahui, iblis tidak bisa berbuat apa-apa merugikan Ayub. Kenapa? Karena Ayub mempunyai pagar perlindungan yang kokoh sekali. Tidak ada jalan untuk dia masuk, saudara-saudara. Bagaimana Ayub mendirikan pagar perlindungan? Nah, saudaraku yang kekasih, saya akan bacakan kepada saudara, yaitu Ayub 1 ayat yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudaraku, Ayub ini orang yang kaya sekali. Anak-anaknya jumlahnya ada 10. Wah, seperti zaman kita sekarang ini. Banyak anak-anak orang kaya yang suka pesta-pesta. Dan anak-anak Ayub ini sudah membangun gedung pesta tersendiri. Nah, bangunan pada waktu itu terdiri dari kayu-kayu semuanya, bukan dari beton seperti bangunan di saat ini, saudara-saudara. Nah, mereka pesta-pesta di sana mengundang banyak teman-temannya, semuanya anak-anak muda. Nah, ketika anak-anak Ayub sudah pulang, tentunya sudah kemalaman, Ayub mengumpulkan mereka. Ayub menanya satu demi satu, apakah ketika pesta kamu mabuk, lalu kamu mengutuki Tuhan Allah dalam pikiran atau dalam perkataanmu? Lalu Ayub mendoakan mereka, saudara-saudara. Nah, lalu keesokan harinya, artinya besok paginya, Ayub mendirikan mezbah, ya, 10 tempat yang masing-masing ada binatang yang akan menjadi korban bakaran. Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anaknya dengan memohon keampunan kepada Tuhan supaya dosa anak-anaknya diampuni dan dikuduskan. Itu dilakukan senantiasa. Nah, dengan demikian Ayub telah membuat pagar perlindungan bagi keluarganya. Dan iblis tahu, iblis tidak bisa masuk untuk mencobai Ayub. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan. Hartanya dilindungi, anak-anaknya dilindungi, keluarganya dilindungi. Iblis berkata, coba kalau pagar perlindungan itu dicabut, semua harta bendanya itu diambil, dia dalam keadaan miskin, apa dia tetap setia beribadah kepada Tuhan? Iblis katakan itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi Tuhan Allah tahu. Ya, iblis silakan, tapi awas jangan kau jamah akan nyawanya karena itu hak saya. Apa yang terjadi kita semuanya tahu. Anak-anak Ayub tadi ketika pesta ada angin ribut, tempat penjuru alam menimpa itu rumah roboh, saudara-saudara. Bangunan-bangunan yang pilar-pilarnya dari kayu-kayu yang besar-besar itu roboh.
menimpa anak-anak Ayub, mati semuanya saudara-saudara. Apa yang terjadi? Harta bendanya, ternak-ternaknya dirampas oleh orang penjahat-penjahat. Dan Ayub sendiri dari batok kepala sampai telapak kaki itu penuh dengan bisol-bisol penyakit kulit yang sangat parah sekali dan baunya sangat busuk. Sampai istrinya mengatakan, "Hai Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu, lalu matilah kau." Saudaraku, istrinya sampai tidak tahan berkata seperti itu. Tetapi Tuhan tahu bahwa hambanya ini seorang yang betul-betul saleh di hadapan Tuhan. Dan puji syukur kepada Tuhan. Di pasal 42, akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Sesudah Ayub mencabut semua perkataan-perkataan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Sesudah Ayub mengampuni dosa dan apa yang teman-temannya tuduhkan kepada dia. Ayub mengampuni. Lalu Tuhan Allah memulihkan, memberkati Ayub 2 kali lipat dari berkat yang semula. Yang semula dia lebih kaya daripada orang yang di wilayahnya. Sekarang dia menjadi amat kaya, lebih daripada yang pertama. Dan istrinya kembali bertobat dan akhirnya Tuhan memberkati. Dia bisa melahirkan 10 anak lagi, saudara-saudara. 7 laki-laki dan 3 anak perempuan. Dikatakan di wilayah negeri itu tidak ada anak-anak perempuan yang lebih cantik daripada anak-anak Ayub. Ini berkat luar biasa, saudaraku. Akhirnya iblis gigit jari. Ternyata dengan kemiskinannya Ayub tetap saleh di hadapan Tuhan. Karena itu tuduhan iblis ini tidak benar. Haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai Ayub. Pada akhirnya dia mengalami berkat 2 kali lipat. Lalu yang keempat dan yang terakhir, saudara-saudara. Di mana kalau anak-anak Tuhan itu suka mengampuni, maka itulah yang ditakutkan oleh iblis. Nah, saudaraku yang kekasih, dikatakan di dalam 2 Korintus 2:10 sampai dengan ayat 11, ya, barang siapa yang kita ampuni kesalahannya, maka Tuhan pun akan mengampuni. Itu sebabnya kalau kita mengampuni kesalahan orang, saudara-saudara, tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan, apa yang terjadi? Iblis tidak bisa mengambil keuntungan atas kita. Iblis tidak bisa masuk menguasai kita. Nah, saudaraku yang kekasih, ada firman yang mengatakan tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu kita akan tuai. Ketika kita difitnah, dijelek-jelekan oleh orang lain, jangan membalas dengan kejahatan. Tetapi ampunilah dia, doakan dia supaya bertobat di hadapan Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, kita menabur kebaikan, maka akhirnya iblis tidak akan bisa mengambil kesempatan masuk dan menghancurkan, merugikan kita. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dan kejahatan, impas saudara-saudara, tidak ada berkatnya. Iblis akan tertawa dan dia bisa menguasai kehidupan orang yang seperti itu. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari lakukanlah firman yang sudah saya beritakan kepada saudara, sehingga iblis betul-betul takut menghampiri saudara. Karena ada pagar perlindungan, ada penjagaan daripada Tuhan. Tuhan menghancurkan iblis di bawah kaki saudara. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah saudara telah mendengar ini firman yang melakukan dengan segenap hati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari semuanya berdoa di hadapan Tuhan. Baik yang di gereja dan secara online yang ikut kebaktian di rumah. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus, ajar kami melakukan firman yang telah kami dengar, sehingga kami punya ciri-ciri sebagai anak Tuhan yang ditakuti oleh iblis, yaitu apabila kami selalu waspada terhadap tipu musyikat iblis, apabila kami tunduk kepada Tuhan melakukan setiap firman yang Engkau perintahkan, apabila kami membangun pagar perlindungan seperti Ayub, dan apabila kami suka mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Ajarkan kami, jangan sampai membuka pintu hati, hingga iblis boleh masuk, mencobai kami, merugikan kami, mencuri kesehatan kami, mencuri damai sejahtera kerukunan di dalam keluarga. Karena kami memberi kesempatan, Tuhan sadarkan kami, bahwa Engkau telah menghancurkan kuasa iblis itu, dan iblis yang Engkau tempatkan di bawah kaki kami.
Sehingga iblis tidak ada di dalam hati pikiran kami, tetapi di bawah kaki kami. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah firman-Mu mengatakan, kami adalah umat-umat pemenang. Itu benar-benar menjadi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Biar firman yang sudah kita dengarkan menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kita. Untuk menjalani hari-hari kita di tengah-tengah dunia yang tidak semakin baik ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap baik. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Ajar kami bersyukur menghormati anugerah-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami akan membawa persembahan kami. Sucikan dan kuduskan Tuhan. Dan berguna bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Bila Roh Allah ada di dalam. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti roh penari. Bukan menari seperti roh penari. Bukan menari seperti roh penari. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudaraku, baik yang di gereja, mari bangkit berdiri, juga yang di rumah. Sekarang terimalah doa berkat. Kini saudaraku, terimalah olehmu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Serta di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang selalu menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati engkau selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin. Segala
hanya